Tuhanku, kasihani aku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani aku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani aku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Marilah kita datang ke hadapan-Nya, memuji Allah Maha Tinggi. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setia-Nya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya sukacita
hati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, ungkapan Imago Dei atau gambar Allah mungkin tidak asing bagi kita. Sejatinya kita diciptakan segambar dengan Allah. Artinya, karakter-karakter Allah ada di dalam diri kita. Karakter inilah yang memampukan kita untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Allah. Namun, tidak jarang kita gagal dalam menyatakan karakter Allah dalam keseharian kita. Maka dengan kerendahan hati marilah kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami diciptakan menurut gambar-Mu. Kami menyadari ada tanggung jawab besar yang Engkau percayakan kepada kami. Namun kami menyadari akan kelemahan kami. Kami terkadang gagal dalam menghidupi karakter-karakter-Mu di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan dan di tengah-tengah masyarakat. Kami belum sepenuhnya memberikan hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ampunilah kami, iya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus
dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, Dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku. Anugerah Tuhan tersedia kepada setiap kita yang sungguh-sungguh datang mengakui dosa di hadapannya. Inilah yang dituliskan dalam firman-Nya 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang 13 yang berbunyi demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguruskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kini kami menundukkan diri di hadapan-Mu, dan kami percaya hanya melalui pertolongan-Mu sajalah, melalui kuasa Roh Kudus, maka setiap firman, setiap perkataan-Mu yang tertuang di dalam firman Allah, di dalam Alkitab yang kami baca ini, akan menjadi jelas dan membuat kami mengerti dan mendorong kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami yang bersandar penuh hanya kepada kuasa kasih-Mu. Di dalam Kristus Sang Juru Selamat, kami serahkan diri kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya pasal 45 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresi yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai
Bacaan kedua diambil dari surat 1 Tesalonika, pasal pertama, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian dari Injil, yaitu menurut Matius 22 ayat 15 sampai yang ke-22. Akan saya bacakan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Yang berbahagia dan diberkati adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari.
Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk kembali ke ribuan tahun yang lalu. Ketika Yesus berada di dalam satu konteks yang menarik menurut saya, ketika kita berusaha menjiwai apa yang sedang terjadi di sana, agar kita bersama-sama lebih memahami apa motif-motif yang ada dan sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Sehingga membuat mereka-mereka yang mencoba menjatuhkan Yesus justru menjadi terheran-heran dengan Yesus. Kita mengetahui bahwa dalam konteks ketika Yesus ada di sana, maka tentu orang-orang kebanyakan di sana adalah orang-orang Israel. Bisa dikatakan orang Yahudi juga yang dimaksud. Nah, kalau kita menelisik ke Perjanjian Lama, maka di beberapa kitab seperti di Nehemia 10 ayat 32 sampai 33 dan seterusnya, di sana sebetulnya pola mereka untuk memberikan ini arahnya ternyata masih bisa tercampur. Ya. Artinya bahwa mereka memberikan kepada pihak yang berkuasa saat itu, yang mana di sana tentu ada pemerintah, dalam hal ini raja, dan juga ada yang dimaksud dengan bisa juga kepada bait suci atau Allah. Nah, di sana ada situasi bahwa masyarakat Yahudi mengenal yang disebut dengan uang tebusan atau uang pendamaian yang berbentuk pajak, yang besarannya adalah setengah sikal. Ya. Bahkan di kitab yang saya kutip tadi, maka di sana juga dikatakan sepertiga sikal itu diberikan setiap tahun di rumah Allah. Tujuannya apa? Tentu ini untuk mensupport pelayanan di bait suci. Nah, menarik. Dan kata kunci yang muncul di dalam Perjanjian Lama ini yang menurut saya perlu kita cermati. Karena di sana ada setidaknya dua kata. Yang pertama adalah mereka mempersembahkan itu semua dengan sukarela, dan kemudian di bagian lain mereka bukan hanya rela tetapi mereka memberikannya dengan penuh sukacita. Ini tercatat bahkan di zaman yang berat, di zaman hakim-hakim pada kisah Gideon di Hakim-hakim 8 ayat 24. Jadi kalau kita perhatikan situasi mereka, terkadang perang ini bisa mempengaruhi. Zaman itu dikala perang itu membawa kemenangan, tentu dengan sendirinya maka pola mereka dalam mempersembahkan secara finansial, secara materi akan jauh lebih baik. Tetapi lepas dari itu semua, yang menonjol dari Perjanjian Lama bukan dihitung dari materialnya, tetapi dari suasana gegap gempita mereka yang begitu semangat gitu ya, bahwa memberikan kepada Allah dengan motif, dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan. Nah, lalu coba kita membawa ini ke dalam konteks di mana masyarakat Yahudi yang sudah berada di dalam kekuasaan Roma, dan bukan hanya itu, juga di bawah kekuasaan Tetrah, yaitu keturunan dari Herodes, raja mereka sendiri. Nah, dalam situasi inilah maka terjadi hal-hal yang berbeda. Kalau sebelumnya di dalam Perjanjian Lama, di sana dipakai beberapa perbendaharaan kata dan membedakan antara mana yang persembahan atau mekeh gitu ya, dan mana yang midah, dia seperti upeti gitu ya. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, menarik apa yang kita baca bersama-sama tadi di dalam Matius 22. Nah, saudaraku, suasana saat itu, kalau kita membayangkan Yesus yang memulai dengan satu rangkaian, saya tertarik untuk membahas ini tidak hanya di bagian yang kita baca, tetapi bahwa
Injil itu kan sebuah rangkaian narasi, ya. Dan diawali dengan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, justru ketika kita merangkai ini dengan alur narasi itu, maka akan menjadi lebih jelas. Rupanya apa yang terjadi di sana? Beberapa catatan yang sudah saya pelajari sebelumnya tentu. Ini ditemukan mereka dalam kondisi yang berat. Mengapa? Karena umumnya mereka itu adalah petani. Petani dalam hal ini kebanyakan sumbernya adalah dari Danau Galilea. Pertanian di perairan. Dan itu semua sudah dalam situasi yang tidak kondusif di pihak mereka. Jadi semuanya lebih menguntungkan dua belah pihak, terutama yaitu raja mereka dan terutama lagi adalah kerajaan Romawi. Romawi punya kepentingan bukan hanya ekonomi, tetapi tentang kestabilan. Jadi situasi yang aman, stabil, enak, gitu ya, damai, itu yang menjadi keutamaan. Sehingga sempat ada satu situasi di Yerusalem di mana justru dibebaskan dari pajak, gitu ya. Mengapa? Karena saat itu ada konsentrasi tentang keagamaan Yahudi yang sedang diajukan oleh situasi para pemimpin di sana. Nah, jadi kondisi ketertekanan mereka itu sungguh nyata secara ekonomi. Ekonomi bukan hanya tentang finansial, tetapi dari semua sisi, ya, akses mereka, pendidikan dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan kesulitan mereka. Satu, mereka mau tidak mau tunduk terhadap Romawi. Dua, mereka tidak bisa melawan rajanya. Dan tiga, mereka masih harus berhadapan dengan orang-orang yang ada, para pemimpin yang ada di Bait Suci yang korup, ya, yang gila akan kekuasaan, bahkan serakah juga, gitu ya. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian Yesus mengangkat sebuah perumpamaan. Memang rupanya Yesus sengaja untuk memperdalam motif, untuk agar setiap orang yang ada di sana yang selama ini sudah mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk Allah, gitu ya, melalui baik itu tradisi maupun kebiasaan mereka yang sudah mereka jalani bertahun-tahun, itu untuk semakin memahami bagaimana bersikap di tengah situasi yang tidak enak tadi. Nah, maka mereka memulai untuk dibawa oleh Yesus ke dalam perumpamaan yang menunjukkan intinya begini. Kan di sana ada yang tidak hadir, jadi sudah diajak enggak datang, gitu ya. Tapi kemudian ada yang datang, gitu ya, tapi tidak betul-betul datang. Jadi hadir namun tidak benar-benar hadir. Dan kemudian terhadap yang tidak pernah sesungguhnya dia hadir di situ, maka di sana dikatakan, maka ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, di situ maka kehadiran anak manusia dalam perjamuan itu, anak si penggelar perjamuan, gitu ya, menggambarkan kehadiran Yesus saat itu. Dan ini rupanya sindiran yang begitu tajam. Sehingga seberapa tajam ini membuat akhirnya sebetulnya ini kelompok-kelompok ini tadinya tidak pernah bekerja sama. Mereka tidak pernah bahkan berpikir untuk bersinergi, kong kali kong, atau bahkan berkolaborasi. Tidak. Kaum elit yang ada di Bait Suci itu jelas-jelas tidak sepakat dengan kaum Herodian tadinya. Herodian adalah pengikut kentalnya Herodes, gitu ya. Tapi yang menarik
ketika kelompok Yesus ini muncul, maka mereka tiba-tiba menyatu hanya dengan motif ingin menjerat Yesus. Nah, apa yang terjadi ketika sindiran Yesus ini masuk kepada mereka, bahwa apakah kita selalu hadir bersama firman, bersama Taurat saat itu, betul-betul jiwa dari Taurat itu ditangkap dan seterusnya, dan ternyata tidak, gitu ya, karena sudah jatuh pada kepentingan kelompok dan pribadi, maka mereka marah. Di saat itulah pola pikir mereka lah sebetulnya yang dipertanyakan kepada Yesus dengan tujuan untuk menjerat. Padahal Yesus tidak berpikir seperti mereka. Mereka bertanya, kalau saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, suruh milih nih ya. Kalau persembahan pemberian kepada Allah tidak perlu dibahas. Tetapi apakah boleh mensupport pemerintah yang korup, pemerintah yang menjajah, yang menekan dan menindas bangsa itu? Itu pertanyaan sentral mereka. Nah, yang menarik adalah justru jawaban dan reaksi Yesus. Ya. Satu, Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpan dinar-dinar itu. Tentu masyarakat yang paling miskin. Mereka tidak menyediakan itu, mereka tidak punya itu, gitu ya. Tetapi justru Yesus tahu bahwa inilah kaum elit dalam tanda kutip yang mempunyainya. Kemudian dikeluarkanlah. Dan kalau kita menyitir atau menggarisbawahi apa yang dikatakan Yesus di ayat 21, sebetulnya kata berikan di sana itu adalah, lebih tepatnya adalah kembalikan. Nah, yang menarik adalah mereka menjadi heran. Tadinya mereka berpikir mereka berhasil menjebak Yesus pada dua titik, tersudut. Kalau dia membela kaisar atau Romawi, maka Yesus akan dibenci oleh masyarakat. Ya, apalagi kaum yang dalam tanda kutip tertindas saat itu. Kalau Yesus memilih hanya bait Allah, maka Yesus harus berhadapan dengan tentara Romawi. Yesus tidak terpancing sama sekali. Karena kita tahu bagaimana konsistensi pengajaran Yesus yang bahkan kasihilah musuhmu. Ya. Bagi Yesus tindakan kasih yang nyata adalah kalau kita berada dalam situasi seperti itu, dan itu juga membangun untuk hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, dan itu sebetulnya semua tindakan kita tidak bisa diukur secara material. Ya. Pemberian kita atau pengembalian kita itu adalah sesuatu yang besar atau kecil, itu tidak bisa diukur dengan materi. Maka sebetulnya apa yang dijawab oleh Yesus ini mendarat pada satu hal yang sangat luar biasa. Kalau saya bawa dalam bahasa hari ini, Allah itu menanti hatimu. Jika untuk pemerintahan yang di dalam tafsirnya itu disetarakan dengan pemungut cukai saat itu loh ya. Jadi daya ganggu kehadiran Romawi, daya tekan itu setara dengan kehadiran para pemungut cukai. Kalau terhadap pemungut cukai pun Yesus mengatakan kasihanlah mereka, bahkan merangkul mereka, maka tindakan memberikan koin kaisar adalah bentuk yang sama. Dan itu merupakan cerminan ketika kita mengatakan berikan kepada Allah. Ketika kita memberikan kepada Allah bahwa semua tindakan kita kepada siapapun, bahkan orang yang merugikan kita sekalipun, itu menjadi satu paket. Tetap semuanya ditujukan kepada Allah.
Dan purity-nya, kemurniannya tergantung kembali kepada hati masing-masing. Apakah ketika dia memberikan itu dengan hati yang masih gundah gulana, atau bukan hanya terikat pada tradisi yang saya sudah jelaskan di bagian depan, bahwa mereka sebagai masyarakat Yahudi, mereka memberikan itu kepada Allah dengan sukacita dan sukarela. Walaupun di satu titik tertentu ketika mereka tidak bisa memberikan karena kondisi yang begitu nyata sehingga akhirnya anaknya, istrinya, bahkan dirinya harus menjadi budak sekalipun. Tapi semua tindakan yang mereka lakukan, mereka percaya bahwa Allah tetap menerima kemurnian hati mereka. Sehingga jelas bagi kita secara luar biasa jeratan yang dibuat oleh beberapa kelompok orang ini justru dipakai oleh Yesus untuk mencerahkan, memurnikan sekian banyak gangguan yang ada dalam hidup ini, yang membuat kita merasa kita melakukan sesuatu dan seakan-akan memberi energi yang negatif atau memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang menekan atau menindas justru merajalela. Ternyata sudut itulah yang ditolak. Apapun yang mereka lakukan, motif memberikan kepada Allah tidak bisa digoncang, tidak bisa diganggu, tidak bisa dibatalkan dan diruntuhkan begitu saja. Jadi lengkaplah sudah. Mereka tetap memberikan kepada Allah apa yang harus dikembalikan kepada Allah. Dan semua yang mereka lakukan, bahkan untuk yang tidak layak sebetulnya secara manusiawi, menjadi layak adanya karena mereka tetap tujukan kepada Allah. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah kita dalam kehidupan yang nyata hari ini, untuk gereja kita, untuk negeri kita, apakah kita semua tetap memberikannya itu demi dan untuk Allah? Kiranya Tuhan memberkati Anda untuk merenungkan lebih dalam. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Disalibkan, mati
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas keluarga yang Kau anugerahkan kepada setiap kami, yang tak selalu berjalan dengan sempurna. Setiap anggota ada kekurangan, ada keunggulannya. Terkadang kami mengeluarkan hal-hal yang menyakiti sesama anggota keluarga, tapi semua dapat berjalan dengan baik karena Engkau menolong kami untuk boleh terus saling mengasihi, saling menerima, dan saling memaafkan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berada terpisah dari keluarga mereka, mereka yang merantau, mereka yang studi mesti meninggalkan rumah keluarga. Engkau sertai mereka Tuhan dan pertemukan mereka dengan keluarga-keluarga baru di gereja-Mu, supaya meskipun mereka jauh dari keluarga mereka secara darah dan daging, tapi di gereja-Mu mereka boleh menemukan keluarga yang juga mengasihi mereka, yang menopang mereka dalam melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga. Mereka yang barangkali mengalami stuck komunikasi karena perbedaan pendapat atau karena hal-hal yang melukai yang mereka lakukan. Tuntun mereka pada kehendak-Mu. Bukakan hati mereka supaya mereka boleh bersama-sama saling melihat diri, bersama-sama menemukan jalan keluar dari persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan andai mereka tak mampu menyelesaikannya di dalam rumah, Engkau tolong mereka, berikan keberanian kepada mereka untuk datang kepada para hamba-hamba Tuhan di gereja Tuhan, atau mencari pertolongan para profesional supaya mereka dapat mengatasi persoalan, menyelesaikan masalah, dan oleh itu kebahagiaan boleh kembali mereka miliki. Berkati negeri kami Tuhan yang semakin hangat suasananya karena persiapan-persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. Biarlah Tuhan berikan kepada KPU untuk boleh melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, menyiapkan segala sesuatu supaya pada waktunya nanti pemilihan umum boleh berlangsung dengan baik, dengan gembira, layaknya pesta, supaya seluruh rakyat boleh terlibat dengan penuh sukacita, dan kami pada waktu boleh memilih orang-orang yang kami percayakan mewakili kami di lembaga legislatif atau memimpin pemerintahan kami di lembaga-lembaga eksekutif. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan YKB, berkati semua stafnya, semua mereka yang membantu YKB, para volunteer yang membuat pelayanan melalui media ini boleh berjalan dengan baik. Engkau terus berikan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, karena percaya bahwa jadi lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Berkati semua para orang-orang yang memberikan support bagi YKB, yang memungkinkan pekabaran Injil lewat media boleh berlangsung. Sertai mereka, berkati pekerjaan, keluarga, usaha mereka, supaya mereka terus boleh menjadi bagian dari pekabaran Injil melalui media yang dikelola oleh YKB. Terima kasih Bapak, inilah doa kami jauh dari sempurna, sempurnakanlah karena semua ini kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Roma 12 ayat ke-1 menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu yang tercurah atas kami dan keluarga kami. Pertolongan-Mu nyata dalam perjalanan keluarga kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu, baik secara materi maupun seluruh hidup kami. Kiranya persembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan, sebagai manusia Imago Dei, marilah kita mengenakan karakter-karakter Allah dalam kehidupan keluarga kita. Hiduplah dalam kasih, sukacita, dan pengampunan sebagai wujud pemberian yang harum kepada Tuhan. Yang sendirian mengemban fungsi orang tua, namun kami tak gentar karena saling menopang, tak merasa sendirian karena saling merawat. Walau tak ada keluarga yang sempurna, berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Yang tumbuh kembang tanpa adik dan kakak, tak semua menikah. Ada yang pilih sendirian, namun kami berkembang karena saling menerima, tak merasakan
Tuhan. Tak selalu bersama, kadang harus terpisah, tak selalu sepakat, kadang terjadi pertengkaran, tak merasa tertekan karena saling pengertian. Kami tetap setia karena Tuhan menjaga. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.